Halo semuanya, aku Intan, mahasiswa Universitas Andalas KKN Kelurahan Wiroto Agung 2021. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang social media talk atau berbicara tentang media sosial. Specifically atau secara spesifiknya aku bakalan bahas tentang things you have to aware if you using social media. Jadi hal-hal yang harus kamu ketahui, kamu sadari ketika kamu menggunakan sosial media. Nah, hal pertama yang harus kamu ketahui ketika kamu menggunakan media sosial adalah filter information, atau dalam bahasa Indonesia yaitu menyaring informasi. Nah, apa sih menyaring informasi itu? Berarti dengan menyaring informasi, tidak semua informasi dan pesan-pesan yang ada di media sosial dan internet itu kita terima secara langsung, tapi disaring mana yang benar, mana yang hoax. Nah, saya punya contoh studi kasus yang membuktikan seberapa pentingnya sih filter informasi itu. Nah, mungkin kalian pernah dengar hoax tentang babi ngepet. Nah, apabila hoax ini dianggap benar oleh masyarakat, gimana sih jadinya? Nah, sehingga masyarakat itu bakalan menganggap babi-babi yang ada di hutan liar itu sebagai babi ngepet, kemudian babi-babi tersebut disiksa atau segala macam, dan kemudian juga masyarakat jadi percaya dengan hal-hal supranatural babi ngepet tersebut. Nah, itu kan contoh negatif dari filter information tadi. Nah, lanjut poin kedua, yaitu bullying versus sanksi sosial. Kalian pasti pernah dengar istilah-istilah ini di media sosial zaman sekarang. Ada bullying, sanksi sosial. Nah, apa sih perbedaan bullying sama sanksi sosial itu? Kedua-duanya sama-sama dihujat, atau dalam arti kata, komentar negatif yang didapatkan ketika kita bermedia sosial. Nah, yang pertama aku bakalan bahas tentang bullying. Nah, bullying ini contoh kasusnya adalah seperti yang bisa dilihat di PowerPoint, yaitu Atta Halilintar yang menjadi hasil foto dari search engine Google, artis mirip monyet. Nah, maksud aku adalah ketika kalian mencari di Google, di search engine, mesin pencarian itu, artis mirip monyet, maka yang keluar akan foto Atta Halilintar. Nah, hal ini sempat viral waktu itu, dan kemudian Atta Halilintar ini mendapat banyak hujatan dari netizen. Nah, inilah yang disebut bullying, karena ketika pelaku tidak melakukan kesalahan namun dilemparkan komentar negatif atau dihujat dalam bentuk apapun, itulah yang namanya bullying. Sedangkan sanksi sosial bisa dilihat di PowerPoint, yaitu contoh kasus yang saya bawa ada Ferdian Paleka. Ferdian Paleka ini mengunggah video prank di YouTube-nya, yaitu prank banci yang diberikan sembako. Namun sembako tersebut ternyata berisi sampah. Nah, hal tersebut menyinggung perasaan waria tersebut. Nah, waria ini merasa tersinggung sehingga Ferdian Paleka ini melakukan kesalahan dan dihujat. Itulah yang namanya sanksi sosial. Ketika seseorang disalah, kemudian dihujat, dilemparkan komentar negatif, itulah yang namanya sanksi sosial. Itulah perbedaan dari bullying dan sanksi sosial. Jangan sampai salah menggunakan istilah ya. Nah, poin ketiga, filter bubble. Mungkin teman-teman belum pernah mendengarkan istilah ini, maka bakalan aku jelasin dulu nih pengertian filter bubble itu apa. Filter bubble ini adalah suatu fenomena yang menjelaskan ketika kita mengetahui algoritma sosial media itu bagaimana menentukan informasi yang kita temukan. Misalnya seperti ini. Ketika kita bermedia sosial, tentunya kita akan melihat konten-konten yang biasa kita sukain. Misalnya aku suka lihat konten kucing, maka yang akan keluar konten kucing, binatang peliharaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mengerti kan? Itulah arti dari filter bubble. Ketika kita mendapatkan informasi tentang apa yang kita sukain. Dan hal ini sepertinya kita temuin di kehidupan sehari-hari di media sosial. Nah, apa sih memangnya bahaya filter bubble itu? Nomor 1, yaitu menjadi pribadi yang ignorant atau tidak peduli dengan dunia luar. Ketika kita mengakses informasi yang itu saja, maka kita tidak peduli dengan apa saja sih berita terkini, apa saja sih yang terjadi di negara kita ini gitu. Nah, itu salah satu bentuk negatifnya. Yang kedua, kita jadi melihat sesuatu dari sudut pandang yang satu saja. Jadi ketika kita memiliki suatu pendapat,
kita tidak bisa menerima pendapat yang lain. Inilah yang berkesinambungan dengan ignorant tadi, yaitu tidak peduli dengan pendapat orang lain. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan ruang gema atau echo chamber. Maksudnya, ini sebenarnya berkesinambungan dengan poin pertama tadi, yaitu itu saja yang kita terima informasinya. Kita tidak tahu dunia luar, kita nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini, karena kita hanya melihat konten apa saja yang kita suka. Oke, segitu dulu presentasi dari aku. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dadah.